Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya perkuliahan kita. Kemarin kita sudah sampai insert ya teman-teman ya. Jadi masih seputar psikol ya. Harusnya ini kalian sudah paham ya. Cuma ya cara prakteknya begitu. Dan kemarin saya mempraktekannya dengan menggunakan Deepweaver ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian pasang Deepweaver. Nah, kemudian kita sudah mau pakai Postgre ya teman-teman ya. Di Postgre kita buat database company dengan skema namanya HR ya. Karena yang akan kita contohkan di sini itu adalah skema basis data tentang karyawan ya. Jadi kayak ginilah ya. Nah, cuma ini kita kan sudah sampai ke select data ya teman-teman ya. Jadi ini snapshotnya nih ceritanya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan coba buat ini dan bentar, masih ada nggak ya? Karena terus terang saya belum sempat memindahkan data ini ke dalam apa namanya, ke dalam Postgre ya. Sebelumnya kan saya bermainnya di MySQL ya. Saya mau nyontohkan menggunakan Postgre. Saya rasa sih ininya kita udah rubah-rubah semua ya agar sesuai dengan konteks. Jadi teman-teman ya, eh, kalian ketika membuat skema basis data teman-teman ya, kan diturunkan dari diagram seperti ini kan. Itu. Dan ketika kalian nanti ingin merubah-rubah nama atributnya gitu kan yang di sini gitu ya, terutama ya, itu nggak apa-apa sih ya, biar sesuai dengan konteks. Karena ketika kita membuat skema basis data, kita kan lihatnya hanya berupa semacam ini gitu ya. Gitu. Jadi nanti kayak kayak name yang tadinya di dependent ini ya teman-teman ya. Dependent itu name doang seperti ini. Gitu ya. Kita rubah di skemanya menjadi dependent name seperti ini. Ini nggak apa-apa, boleh ya. Ini boleh banget kalau kalian ingin merubah-rubah. Yang penting nanti eh, ketika kalian apa sih namanya, intinya iteratif ya, bolak-balik. Eh, menurut saya sih nanti yang ininya ya kalian rubah juga, menyesuaikan namanya biar seperti yang di sini, gitu ya. Kayak di sini nih start date ditulis saja mgr start date, nanti diganti ya. Jadi biar enak ya, itu kita sesuaikan dengan yang ada di skema. Nah nanti tujuannya teman-teman ya, ketika kalian melakukan selection data ya, melakukan eh, manipulasi data gitu kan, itu lebih enak lihat ini ya, lihat ya diagramnya. Jadi nanti usahakan antara IR diagram ini dengan skema basis data ini dia inline ya, sama, nama atributnya itu sama juga gitu. Oke, cuma ini ternyata saya belum sempat bikin datanya ya. Coba nanti saya lihat dulu ya teman-teman ya. Intinya snapshot datanya itu seperti ini ya. Nanti saya mau bikin data yang ini. Coba ya kira-kira sambil kalian lihat kali ya. Departemen. Oke, oke, oke. Jadi urutannya nanti kita bikin ini aja deh.
saya bikin semua datanya dulu ya, nanti referensinya terakhiran ya. Oke, oke, oke. Coba saya cari dulu file lama ya, teman-teman. Saya mau coba cari file lama, biar saya nggak ngetik ulang dari awal. Di mana ya? Company. Ini ada company yang sudah fix. Oke, 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 oke. Coba saya buka dulu menggunakan Visual Studio Code. Oke, gini deh, saya buat satu-satu dulu ya, teman-teman ya. Hmm, Coba kita jalankan satu-satu biar selesai sekalian di Beaver-nya. Caranya gimana ya? Di Beaver. Oke, sambil saya ini dulu deh. Share ya, jadi kalian bisa mengamati ya cara bikinnya ya. Nah ini kemarin saya mencontohkan departemen nama employee ya teman-teman ya. Ini dihapus saja basis datanya. Kalian bisa klik kanan. Ini kalau kayak gini tiba-tiba muncul, ini namanya konteks menu ya. Itu berarti saya ngeklik kanan ya teman-teman ya. Kalau ngeklik kiri kan milih ya. Kalau ngeklik kanan muncul konteks menunya. Kita buka SQL editornya. Oke. Ini jelas koneksinya sudah ke HR Company ya. Dipastikan koneksi ke HR Company. Jadi di basis data company skemanya HR ya teman-teman ya. Ini saya drop dulu ya, drop table. Jadi saya mau hapus dua tabel ini. Drop table, apa namanya, departemen. Sama drop table employee. Hati-hati kalau kalian menggunakan perintah drop ya teman-teman ya. Ini nanti auto dihapus semua. Oh, kan ada ini. Berarti yang harus ini ya nggak boleh di drop itu karena ada apa sih namanya, integritas referensial yang yang dilanggar ya, karena departemen itu menggunakan data employee ya, itu jadi nggak boleh kebalik. Jadi caranya yang employee-nya departemennya ya. Hmm. Oh, drop. Nah, oh, ini bisa menggunakan ini nih, drop cascade biar bisa coba. Yes. Berhasil ya. Oke. Drop cascade employee. Oke. Selalu di-refresh teman-teman ya, kalau ingin tahu di sininya berubah apa tidak. Karena dia modelnya kan koneksi. Jadi bukan bukan apa sih real time ya, tapi koneksi jadi dia harus di-refresh, di-hit lagi ya. Ternyata di drop itu ada cascade teman-teman ya. Ini saya tambahin ya di sini ya, drop table.
Oh, ini ada perintah cascade nih kalau mau di sini ya. Cascade itu dia opsional ya, boleh tidak. Jadi pakainya ini. Hmm. Oke. Tapi saya nggak tahu ya, ini cascade ini ada di mana? Di MySQL apa tidak ya? Tadi saya coba di Postgres ya. Jadi kita anggap cascade itu ada di Postgres saja ya. Cascade keyword keyword cascade digunakan untuk menghapus juga hubungan antar tabel ya. Antar tabel. Sehingga tabel akan bisa dihapus tanpa memperdulikan 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 ya hubungan antar tabelnya ya. Saya juga baru belajar nih teman-teman ya, jadi jangan khawatir ya, sama-sama belajar kita. Oke. Oke, terus kita coba create tabelnya satu-satu ya teman-teman ya. Kita mulai dari create table if not exist. Ini aja nih. Nah, kita bikin company dulu. Supaya, sorry, kita bikin apa ini kok company dulu, departemen dulu ya. Departemen, the number, the name, mgr started, mgr started, uh, seperti mgr aja ya. Mgr sama started ya. Mgr started, primary key-nya the number. Oke, kita bikin seperti ini dulu. Bisa nggak di sini? Numbernya pakai tiny integer, pakai integer aja ya. Nah, saya nggak tahu nih. Tiny int itu ada di integer aja lah ya. Varchar char date boleh nul, boleh nul, boleh nul, boleh. Oh, ini boleh nggak boleh nol ya. Oke. Error di mana? Near. Oh, alah. Nggak perlu pakai ini teman-teman. Cukup deh. Yang penting bisa jalan dulu. Bisa jalan, 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 jalan. Oke, refresh.
departemen, ada kolom the number, the name, MGR SSN, MGR start date ya. The number, the name, MGR start date, MGR SSN. Integer, varchar, date sama char ya. Ini pakai 100. Sana 50 ya. Nggak apa-apa guys. Char 9 integer, primary key the number. Oke, terus setelah departemen. Dan nanti yang ini on constraint-nya ini ya. Constraint ini nanti gampang lah, kita alter table saja. Kemudian supervisor SSN pakai supervisor SSN bukan. Oh iya benar. Boleh deh kita bikin employee-nya dulu. Primary key-nya SSN. Terus kita bikin, aduh ininya harus dihapus semua, aduh. Oh ini ya, ini di replace dengan ini. Oke. SSN berdate-nya pakai bidet ya di sini ya. Oke, berdate-nya pakai bidet gini. Address, sex, salary, departemen numbernya pakai DNO. DNO sesuaiin aja. Sama super SSN. Ini pakai supervisor aja lah. Saya ganti sininya ya. Mau bingung. Oke. Primary key-nya SSN. Oke. Kita jalankan. Oh, ini salah. Langsung employee saja. Oh, tiny int nggak bisa. DNO pakai integer aja. Oh, tiny int nggak bisa. Oke, di sini kita refresh. Refresh. Employee sudah ada, kolomnya SSN, bedded, terus salary, sex, star 1, DNO, supervisor SSN. Oke. Jadi teman-teman, terus apa lagi? Project ya. Create. Ini diganti integer aja. Integer, replace semua. Terus kita lihat pin number project code pakainya denom ya. Denom. Oke, kita pakai denom aja. Oke, kita jalankan tadi mana ya. Jadi begitu ya cara bikin itu teman-teman. Cara bikin ini enggak ada, ini apa sih project ya. Oh, primary key-nya ada ternyata nih. Primary key-nya, oh ini. Primary key-nya number. Jadi cara bikin basis data itu seperti ini sebenarnya. Mudah sekali bukan? Oke, ini ya.
pin number, pin name, pin location, sama dinum, pin number. Kita jalankan. Oke, kita refresh. Muncul ya. Dan ini belum ada referensinya ya. Nanti kita alter table aja. Terus apalagi dependent. Dependent name pakainya ya. Mana apa dependent name nih? Dependent sex. Benar. Di sininya pakainya apa? Oh, sini pakainya apa? Oh, lihatnya ini ya. Dependent EESN. Oh, pakainya dependent name ya. Sex bedit. Bedit. Bentar, teman-teman. Saya telepon.
Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi, bentar, dependennya, pakainya dependent name, EESN, sex, birth date, sama relationship. Oh, ya, kita samain aja ya teman-teman ya. Jadi mana sih? Aduh, susah nih. Oh, ini ya. Dependent name. Ah, ini saya bikin lagi aja lah. Hmm. Lah di sini primary key-nya ada dua ya teman-teman ya. Jadi dependent name-nya sama dependent name sama employee SSN. Oh, pakainya EESN ya, ESSN. Ini juga pakainya birth juga. Ini pakai ESSN aja. Oke, biar sesuai dengan snapshotnya ya teman-teman ya. Nggak bisa. Oh ini. Oke, udah jadi. Dependennya sudah jadi. Works on pakainya ESSN PNO AM hours. Primary key-nya dua ya. Project number sama EESN. Oke. Bikin picture aja. Pakainya PNO nih teman-teman ya. Saya ganti PNO saja. Kemudian ESSN. Kemudian hours. Tetap. Ini desimal bener nggak kayak gini? Jadi ini pakai PNO sama EESN. Oke, kita jalankan coba ya. Oke, jalan ternyata. PNWNT, oh numerik ya, numerik 31. Oke, no problem, no problem. Kemudian apa lagi? Ish, departemen location ya. Pakainya mana? Di number sama di location. Di number sama di location. Oke, no problem. Ganti aja. Primary key-nya ini nggak ada ya. Ish, namanya tab location, kurang S berarti sini. Oke, di location sama DN number. Ini integer. Oke, kita jalankan. Error di mana ini? Oh, ini harusnya kayak gini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya, tabelnya sudah beres semua ya, teman-teman ya.
tinggal nanti ininya. Constraint ya. Alter table constraint. Coba ini pisang kayak gini ya. Kita alter table. Table apa nih? Departemen. Add constraint foreign key department employee, foreign key-nya antara departemen dengan employee ya teman-teman. Yang lihatnya ini nih ya. Yang lihatnya berarti ini. Antara departemen dengan employee MGR. Jadi ini foreign key-nya teman-teman ya, merujuk ke SSN. Jadi MGR SSN foreign key. Halo, ya. Halo. Waalaikumsalam. Tadi foreign key-nya kan nih lihat ini ya. Mana sedikit. Nah, nih. Ini saya mau nyambungkan antara ini dan ini. Atau pakai ini deh. Biar enak. Saya ingin menyambungkan antara departemen dengan employee ya. Berarti yang ini ya. Yang ini berarti. Nah, ini MGR SSN sebagai foreign key. Ini foreign key yang merah. Primary key merujuk ke SSN. Berarti nanti ditulis di sininya MGR SSN di sini merujuk ke employee, primary key-nya SSN. Nah, kayak gini cara alter table. Oke, saya jalankan. Aduh, nggak bisa. Gara-gara apa? Oh, nggak usah pakai ini. Nah, jadi udah bikin nih ya. Udah terbikin ada foreign key. Cara ngeceknya gimana? Kalian jembreng di sini. Di sini ada reference, ada foreign key ya. Maka dia akan masuk, akan muncul ya nih. Namanya FK Departemen Employee. Jadi foreign key dari departemen ke employee ya. Ini bacanya begitu. Foreign key dari tabel departemen ke tabel employee. Kalau kalian double klik apa? Jadi MGR SSN gitu ya, mereferensi SSN di sini. Oke, jadi jangan bingung ya. Jadi departemen ada atribut MGR SSN, dia akan merujuk ke SSN pada tabel employee-nya. Gitu ya. Terus on update-nya cascade ya, on delete-nya restrict. Ini hasil dari hasil dari ini ya. On delete restrict, on update cascade. Nanti efeknya apa saya tunjukin. Bedanya restrict apa, bedanya cascade apa.
Nah, ini penting banget ya. Oke, jadi yang ini sudah ya. Ini ke sini udah. Oke, kita lanjut. Dari employee ke departemen itu ada nih. Dari employee ke departemen ini ada ya. Jadi nanti ada constraint 2 biji ya. Di employee itu foreign key-nya ada 2. Cara ngedeteksinya di sini lihat nih. Yang ininya merah-merah, berarti dia foreign key. Nah, ada 2 ya. Berarti kita nanti mengalter table-nya itu ada 2. Add constraint ini sama add constraint ini. Apa sekali aja sih kayaknya itunya. Add-nya cuma sekali. Jadi kita tambahkan di atas alter table employee. Jadi kita rubah table employee dengan menambahkan constraint ini dari employee ke departemen ya. Berarti yang mana nih? Dari employee ke departemen. Nah, berarti yang ini ya. DNO-nya akan merujuk ke D-number. Maka sini akan diganti DNO-nya. Oh, ini saya hapus dulu ya. DNO nih, DNO akan merujuk kepada D-number. On delete restrict, on update cascade. Kemudian constraint ini dari employee ke employee. Nah, kan ada 2 nih. Ini itu yang ini. Ya. Sedangkan yang ini itu yang ini. Gitu ya. Coba kita lihat dulu pakainya super apa supervisor sih. Oh, di sini pakai super SSN ya, teman-teman ya. Waduh, berarti saya salah nih. Saya salah. Ini harusnya super SSN. Biar saya sesuaikan ya. Nah, jadi nanti yang di sini juga kita rubah nih, biar sesuai. Jadi di employee sini ada kolom supervisor SSN, ini kita rubah bisa nggak ya? Hmm, hmm, bentar. Main ganti aja bisa ya kayaknya. Oh, bisa ternyata. Jangan lupa di save ya. Nah, sebenarnya perintahnya ini ya. Perintahnya execute. Nanti kolomnya sudah jadi. Jadi mana ini? Sudah jadi super SSN ya. Gampang kan menggunakan dbeaver. Berarti di sini dari employee ke employee itu super SSN merujuk ke employee SSN. Ini namanya karena merujuk diri sendiri ya, namanya hubungan rekursif teman-teman ya. Oke, coba kita jalankan. Nggak berhasil. Line 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Kayaknya harus tambahkan add lagi deh. Kayaknya sih. Coba nanti saya jalankan ya. Oh, nggak bisa. Berarti harus. Bentar. Caranya gimana ya? Ya, kita jalanin satu-satu deh ya. Kayaknya sih harusnya bisa sih. Cuma nggak tahu lah. Kita jalanin satu-satu aja. Add concern juga. Oke, kita jalankan semua. Oh. Berarti atau kita jalan satu-satu deh. Yang ini kita jalankan. Oh, nggak bisa. Oh, udah jadi ya. Ternyata udah ada yang berhasil dijalankan, teman-teman. Kalau yang ini. Coba kita lihat foreign key-nya. Oh, employee departemen ini udah ada sebenarnya ya. Ini udah ada. Ya. Tinggal yang ini. Kok mau ya? Oh, karena pakai ini. Cari. Oke, berhasil dijalankan. Kita refresh. Ada 2 ya. Departemen ke employee itu DNO ke D-number. Kemudian kalau employee per SSN ke SSN. Ya, sama ya. Jadi kalau kalian lihat tuh, kalau kita tunjuk di sini,
ya, super SSN, ya, super SSN ke SSN. Ya, kalau kita rujuk ini DNO ke D number ya. Jadi lihatnya kuncinya itu yang ditunjuk itu atribut yang referensinya dulu, baru yang keduanya ke yang primary key. Yang ini juga ya, yang atribut ini dulu terus baru ke primary key. Kalau kita lihat kan seperti ini. Oke, jangan bingung ya teman-teman ya. Mudah kok. Oke, jadi yang antara employee yang apa foreign key employee udah ada semua ya. Udah ada semua. Terus yang di project itu dari project ke departemen ya. Kita jalankan. Dari project ke departemen ya. Kita tunjuk dari denum ke denumber. Nah, berarti tinggal di sini diganti denum. Terus referensinya departemennya denumber. Ya, ini udah beres. Tinggal ditambahkan alter table. Jadi untuk merubah definisi ya. Alter table. Jadi tabel yang dirubah adalah tabel project ya. Ya, project. Oke, kita jalankan. Oh, ada add-nya. Add constraint ya. Kita jalankan. Terus kita lihat, jangan lupa di-refresh ya. Project ya, kita lihat foreign key-nya udah ada ya. Kita pastikan dari dari denum ke denumber. Kalau kita lihat lagi di sini, ya dari denum yang merah ke denumber. Oke, terus apalagi dependent ya. Dependent constraint-nya dari dependent ke employee. Oke, kita lihat. Bentar kalian mengetik aja ya, jangan di copy-copy. Biar latihan ngetik juga. Dari dependent ke employee. Kita lihat ya, tunjuk dari dependent ke employee. Kita tunjuk ini. Dari ESSN ke SSN. Berarti dari ESSN ke SSN employee. Oke, kita jalankan. Oh, error. Oh, belum add astagfirullah. Belum ditambahin alter table ya. Alter table dependent. Gimana tuh ini? Add constraint. Oke, dependent. Oke, berhasil. Kita lihat dependent foreign key-nya ada FK dependent employee, referensi ESSN kepada SSN. Pastikan ya, EESN kepada SSN. Terus ada lagi enggak? Works on itu ada 2 ya teman-teman ya. Biar kita jalankan satu-satu deh. Apa coba ya kita jalankan sekaligus aja dulu. Nyajel. Alter table works on. Oke ya. Works on ke project. Jadi kita lihat di sini ya. Works on itu ada 2 nih ya. Pokoknya yang merah ini foreign key teman-teman ya. Yang merah ini foreign key. Jadi kita lihat ada 2. Yang pertama ini yang mana? Yang mana? Yang ke project ya. Yang ke project itu berarti antara PNO dengan P number. Ya. Jadi ini ada PNO dan P number. Oke, kemudian dari works on ke employee. Yang ini ya. Dari ESN ke SSN. Oke. Dari ESSN
ke employee SSN. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba saya lihat works on EESN sama PNO ya. Oke, aman. Coba kita jalankan. Oh, ternyata bisa ya. Jadi kalau mau langsung merubah lebih dari satu, tinggal tambahin add apa ya, atau delete apa gitu ya, delete atribut gitu ya. Kita lihat di works on itu yang ini ya. Foreign key-nya ada berapa? Ada 2. Yang pertama ke employee dari EESN ke SSN. Yang kedua ke project ya, dari PNO ke P-number. Oke, asik ya. Cara bikin website itu begini teman-teman ya. Tinggal departemen location. Ini ada constraint juga. Nah, ini namanya perintah-perintah SQL teman-teman ya. Nanti teman-teman ya, ini saya tunjukin deh. Saya tunjukin perintah-perintah kayak gini ya, terutama yang select ya, bukan yang manipulation. Itu digunakan di codingan teman-teman ya. Kalau nggak salah yang ini nih. Nah ini ya, saya tunjukkan nih. Saya punya aplikasi tuh. Nah, select bla 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 from customer left join on where group by ya, kayak gini ya. Nah, ini perintah SQL nih sebenarnya. Ya, perintah SQL, kita jalankan SQL ini. Kita hit basis datanya ya. Ini basis datanya itu kalau kita lihat DB-nya itu menggunakan Postgre ya, dilihat deh. Kalau kita tunjuk di atasnya ada tulisan postgre.rowlist gitu ya, customer table type. Nah, nanti kita akan belajar codingannya juga ya. Jadi sebenarnya yang seperti ini ya, ini nanti dimasukkan ke codingan gitu. Jadi kita mau ngambil data apa? Cuma kebanyakan yang masuk ke sini yang select-select seperti ini ya, bukan. Ini namanya data manipulation language. Beda sama DLL ya, DDL ya, data definition language. Kalau data definition itu ketika membuat definisi pertama kali, kayak create, alter table itu masuk ke kategori DDL. Kalau delete, select ya, terus apalagi yang intinya buat manipulasi insert ya, itu masuk ke kategori DML namanya, data manipulation language. Kalau kalian lihat nanti ya di Postgre-nya di Beaver ya, mana di Beaver-nya kok tiba-tiba menghilang. Nah, kalau kalian klik kanan nih di basis datanya teman-teman ya, nah, di HR ya klik kanan, kalian bisa generate SQL DDL-nya gitu. Loh, ini drop skema HR. Oh, gitu. Atau kalau ini masing-masing tabel akhirnya ya. Generate SQL ada DDL. Ini DDL ya teman-teman ya. Kalau yang atas ini namanya DML, Data Manipulation Language. Ada select, insert, update, delete, merge, insert on conflict, update from, sama delete using. Ya, ini kalau kita ingin lihat DDL. Nah, kayak gini persis ya. Sama sebenarnya sih. Nah, cuma saya ingin biar semuanya sih bisa nggak ya? Eh, create database. Oh, nggak bisa dilihat SQL-nya ya. Saya mau ekspor skema. Nggak bisa ya. Kalau ini table, oh bisa nih, generate SQL-nya nih, DDL-nya. Aduh, ini mah skemanya doang ya. Kalau file export, hmm, oke. Kalau script, oh bukan. Nggak enak ya.
Nanti saya cari deh caranya. Biar bisa diekspor tapi nggak satu-satu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kalaupun satu-satu nggak apa-apa ya. Oke. Atau bisa kita select semua di sini. Generate SQL, DTL. Oh, caranya begitu. Yes. Nah, nanti ini saya kasih ininya ke kalian ya, biar kalian langsung ngejalanin ya, tidak meraba-raba lagi. Oke deh. Tulis dulu. Saya bingung kenapa dia pakai INT 4 ya. Benar. Nah, nanti kita lihat deh. Yang pasti tadi kita di departemen sudah belum ya? Departemen location, foreign key-nya. Oh, belum ada. Berarti ini belum dijalankan. Kita lihat ya, departemen location sama departemen ya. Yang ini dari D number ke D number. Sama namanya. Nggak apa-apa, memang kayak begitu. Dari D number ke departemen D number. Kita jalankan. Aduh, error apa? Oh, astagfirullah. Belum ditambahin add lagi sama alter table departemen locations. Oke, kita jalankan. Sip. Di sini kita lihat sudah ada ya. Foreign key-nya kita refresh ya. Nah, sip. Oke ya, ini udah semua teman-teman ya. Udah semua. Nanti kira-kira saya punya company Postgre ini dulu banget. Ini sebenarnya saya mau mulai pindah migrasi ke Postgre, tetapi nggak jadi-jadi. Oke ya, kita generate langsung aja ya. DML-nya ya. DML-nya kita ambil ya. Jadi ternyata kita pilih semua tabelnya. Kita klik kanan. Kemudian generate SQL-nya, DDL-nya. Nah, ini semuanya. Nah, ya. Kalau kompleks SQL apa? Oh, di show comment, show permission, owner to. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Ya, kayak gini nggak apa ya, ditambahin HR ya. It's okay, no problem. Nah, ini saya copy, teman-teman ya. Terus saya drop ke sini. Jembreng ya. I see you. Oke, dah ya. Jadi nanti saya kasih ke kalian. Oke. Sip, aman nih, aman, aman, aman. Oke. Saya save dulu. Terus isinya teman-teman ya, saya ingin membuat namanya ini snapshot basis datanya. Saya ingin buat kira-kira basis datanya seperti ini. Hmm, enaknya gimana ya cara bikinnya ya? Ini deh, saya lihat di sini ada enggak yang saya pernah udah bikin. Hmm, ini skema data ya, ini company datanya nih. Nah ini deh. Cuma ini masukinnya harus hati-hati nih teman-teman ya. Nanti deh saya lihat yang tidak punya foreign key itu siapa. Waduh, punya foreign key semua. Kita masukin di sini apa? Departemen dulu ya. Oke, kita masukin dulu departemen, nanti D number-nya. Ini kalau kita jalankan ya teman-teman ya. Ini pasti akan error nih, karena ada yang dilanggar. Coba ya. Ini mau masukin data teman-teman ceritanya. Hmm. Hmm. Ini saya refresh dulu ya. Gitu. Jadi departemen ya, kita lihat ya, tabel departemen itu isinya di number betul, di name betul. Ini udah ganti namanya ya. Jadi MGR SSN
MGR started ya. Oke, value ini. Cuma ini kalau jalankan itu error nih, karena di number ini teman-teman ya, kita lihat di sini. Kita kan mau ngisi data ini. Yang ini, sorry, MGR SSN ya teman-teman ya. Ini itu harus merujuk ke SSN employee. Kalau employee-nya tidak ada, ya udah dia berarti, oh masih dikosongin ya, masih boleh nol nih. Nggak apa-apa, berarti ini jalan sih, nggak masalah. Saya execute ya, error apa ya? Oh, violate foreign key constraint ya. MGR is not present. Nah, jadi yang ini itu isinya nggak ada nih, belum ada datanya ya. Kalau belum ada, boleh nggak saya nulin ya? Coba saya nul dulu. Nanti kita rubah satu-satu. Nah, ini yang bikin error nih teman-teman nih. Nah, boleh ya. Boleh nul nggak apa-apa. Nanti ini departemen kalau kita double klik, belum ada manajernya ya ceritanya ya. Kita ada departemen, udah ada nama departemen, udah ada MGR statut nggak apa-apa sih. Ya buat menarik-menarik. Nah ini manajernya aja yang belum ada. Makanya saya isi nul dulu ya. Oke, nanti kita rubah ya. Apalagi dependent ya. Dependent, oh yang ini juga belum ada ya. Enaknya sih ya teman-teman ya. Yang kita isi itu jujur employee-nya dulu. Oke. Enggak apa-apa wis. Tapi ini juga ada departemen ya. Ini kan ke sini ya. Oke. Saling saling ngelok. Oke, employee-nya kita isikan dulu. Sini ya. Ini kalau mau menambahkan data nih teman-teman. Ya, employee bukan berdate yang namanya bidate. Kemudian super SSN-nya kita nulin dulu. Departemen number-nya pakai nama apa? DNO ya. Nah, penting banget ya teman-teman ya. Dari tadi saya kan ngerujuk ini. Ingin tahu hubungannya sama sama apa, nama atributnya. Jadi ini sangat penting sehingga dokumen tentang skema itu harus selalu ada di setiap kalian membuat aplikasi. Paham ya? DNO. Ini jadi data datanya yang belum ada itu ini. Ini akan saya ganti menjadi 0. Nggak mau ya? Oh, nggak mau. Terpaksa harus saya ganti satu-satu. Ini ada data yang kena nih. Yang ini saya hilangkan dulu. Yusuf Yudhistira saya hilangkan. Kemudian Zainal Arifin saya hilangkan. Jadi John Franklin Muhammad Aprianto
Saya hilangkan juga. Rames Nurholis. Muhammad Prayogo. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, benar ya. Kita jalankan dulu. Position 1. Ini error di mana ya? Oh, salarinya. Bentar. Ya kan numerik ya. Kenapa pakai ginian ya? Coba tapi dijalankan, nggak mau. Oh, violet. Oh, dia not null teman-teman. Si. Berarti gini aja deh. Yang ininya not null dulu. Berarti employee yang super SSN. Ini harusnya boleh null ya. Dan ini not nullnya dihilangkan saja. Kemudian kita save. Oke, drop null, execute. Oke. Kita jalankan. Masuk ya. Jadi kalau kita lihat employee, datanya isinya ini. Cuma ini super SSN-nya masih dikosongkan ya. Nah, nanti kita rubah boleh deh. Rubah-rubahnya mungkin secara manual aja ya, lebih enak kayaknya ya. Coba, saya rubah secara manual deh. Ini kan datanya udah ada nih. Jadi si John nih. John B. Smith. Ini digesernya. Oh boleh. Oh bisa. Asik nih, asik. Oke ya. Bisa digeser-geser ininya loh. Oke, ngawas. Baru tahu saya. Ya, ini kita rubah datanya ya. John S. Smith itu saya kecilin aja. John S. Smith ini SSN-nya yang ini ya. Ini saya copy, masukin sini. Kemudian Franklin Tiwong. Ini John S. Smith ya. Franklin Tiwong yang ini. Oke, kemudian Joyce English yang ini. Kemudian Ramesh Ganarayan yang ini. Oh sama ya. Coba saya save. Ya berhasil. Kemudian James Epoch, sorry. Ini 987. Kemudian Wallace. Nah, ini 987 juga. Ini 987. Yang Wallace-nya 8860. Berarti yang ini. Nah, gini aja ya. Kita save. Oke. Oke, berarti ini employee sudah semua. Sudah masuk semua ya. Tinggal tadi perusahaannya, departemennya ya. Departemen ini mau kita isi ya. Oke, MGR SSN di departemen. Yang ini ya, headquarternya si ini. Oke, headquarternya yang ini.
Kemudian administration yang ini, research yang ini, manajernya, finance yang ini, kemudian marketing yang ini. Save. Oke, departemen sudah, employee sudah. Nah, ini dependent. Kita bisa tambahkan nih. Karena kita sudah punya data employee ya. Oke, ini dependent. Pakainya ESSN. Kemudian apa? Saya lupa. Yang mana ya ini ya? ESN dependent name sex birthdate. ESN dependent name sex doang terus birthdate. Content relationship ya. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Dependent ada datanya ya. Nah, oke, udah ada datanya. Terus departemen location. Nah, departemen location. Ini juga aman sih. Oke. Departemen location. Pakainya di location sama di number. Di number sama di location. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Kita lihat. Ya, isinya seperti ini. Kemudian apalagi ini sudah. Project juga kayaknya di copy aja biasa sih sepertinya. Pakainya P-number, P-name, P-location, denom. P-number, P-name, P-location, denom. Nah, gini. Oke, kita jalankan. Oh, P-name, P-number at the end of input. Insert into values. Yang salah apa nih? Pin name, pin number, pin location, denom. At the end of input values. Oke, belum masuk. Oh, yang ini. Computerization. Betul, udah bener ya? Udah bener ya? Bela aire. Errornya di mana ini? Pin number, pin name, pin number, pin location, denom. Bener ah. Coba dijalanin. Oh ya, bener ah ya. Data project kok kosong ya? Pin number, pin name, pin location.
Loh, insert into project pin number. Oh, already exist. Oh, coba kita lihat. Oh, ini udah ada. Karena belum di refresh aja, teman-teman. Terus yang terakhir adalah works on. Nah, ini kayaknya straightforward sih. Oke, ini nggak usah pakai commit. Works on. Oke, kita jalankan ya, teman-teman ya. Works on hours bener. Pakai ESSN. Kemudian PNO ya. PNO. Oke, kita jalankan. Oke, jalan semua. Oke, berarti ini isinya udah semua, teman-teman. Isinya udah semua. Datanya. Oke. Kalau kita ingin tahu isinya, di collect all. Menggunakan klik kanan, export, generate SQL, insert ya. Gini nih. Masa begini doang? Kita mau ekspor data, import data. Hmm, caranya gimana ya? Masa ekspor? Oh, ekspor to SQL statement. Oke. Proceed. Nanti datanya akan bentuknya seperti ini. Ini taruh di mana ya? Oh, gampang wis ya. Nanti saya eksportin ya. Lah intinya kalau nanti kalian sudah dibikin tabelnya, terus sudah diisi ya. Ini ada isinya, departemen itu isinya ini, dependent isinya ini, deprecation isinya ini, employees-nya ini. Ya kalau basis datanya tidak teriak DWMS-nya berarti sudah benar ya, balik baik integritas referensialnya maupun yang lain-lain. Oke, udah jadi. Nah, oke. Kita break dulu ya. Saya mau minum dulu. Sebentar, sekitar
Oke, kita lanjut lagi ya. Datanya tadi sudah masuk semua. Tabelnya udah semua ya. Sekarang kita ke materi. Nah, ini enak. Kalau udah ke materi, kalau datanya udah ready ya, ke materi. Dan ini nanti ada gambaran nih ya, teman-teman ya. Ada gambaran. Di sini dia sudah memakai berapa kilobyte data gitu ya. Ini 8, ini 24, ini 24. Oke. Ini dependensi. Kita lihat satu-satu ya, coba ya. Ini kolomnya ya. Kolom itu nama atributnya apa aja. Ini pasti akan sesuai dengan yang ada di sini. Mana? Sini ya. Di sini. Terus kalau kita lihat, misalnya ini employee kita double klik ya, ini kan datanya. Di sini ada properties teman-teman ya. Nah, ini nanti akan kelihatan. Nama kolomnya apa, kemudian tipe datanya apa. Ya, kemudian apakah dia boleh null apa tidak. Kalau ini DNO berarti dia not null ya, DNO-nya ya. Ini jelas not null ya, ini not null. Ini oke. Terus sebaiknya foreign key itu boleh null enggak ya? Harusnya boleh ya. Jadi gini aja deh. DNO-nya kalau kita lihat di sini ini not null semua sih ya. Oh gitu. Kalau not null warnanya jadi gitu. Memang sebaiknya not null sih. Berarti tadi terus terang ya, yang pas lagi saya mengisikan employee yang super SSN ini ya teman-teman ya. Ini harusnya not null juga nih, gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh, yang employee-nya yang ini ya. Itu kita jadi not null lagi. Nah, gitu. Kayak gini aja nggak apa-apa. Ya, di sini ada properties yang isinya ini bisa di refresh ya. No, no, no. No, 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 no. Jadi apa? Ini ya, ini belum di save ya. Oke. Siap, boleh, boleh, boleh. Hmm, tapi nggak mesti malah super SSN itu boleh ya. Harus harus not null juga sih. Jadi yang ini saya bikin not null aja deh. Ya, logikanya begini. Nggak semua karyawan itu memiliki supervisor ya. Kalau dia memang sudah paling top ya, misalnya direktur masih dia punya supervisor kan nggak punya. Berarti nanti yang di sini harus dirubah nih. Ini not null. Kalau yang lainnya dia harus punya departemen. Mungkin nggak departemen itu belum ada yang memanajeri. Ya, jadi bilang nggak mungkin aja lah ya. Location, ya ya. Oke deh, itu aja benar. Oke, datanya sudah ada semua ya. Data udah ada, profil sudah ada. Ini diagram siapa? Oh, kita bisa munculin diagramnya ternyata teman-teman. Cuma kok, oh, jadi diagramnya yang berhubungan dengan employee saja. Diagram yang berhubungan dengan employee. Ya, ini bisa kelihatan tuh. Nah, ya, berarti employee ini dia dirujuk oleh dependent gitu ya. Oleh works on, oleh dirinya sendiri, dan oleh departemen. Bahkan employee juga merujuk ke departemen ya. Oke, oh bisa kelihatan diagramnya.
Cool. Keren. Jadi di mana? Di diagram ya. Employee. Oh ininya ya, diagram ininya ya. Kalau HR, oh ini diagram keseluruhan ya. Bisa kelihatan nih teman-teman. Ini diagram keseluruhannya nih. Ya, oke. Bisa munculkan foreign key-nya itu yang di atas ini. Ini foreign key. Apa namanya primary key-nya? Kalau ini berarti primary key-nya ada 2. Ini ada 1. Departemen location nih nggak memiliki primary key. Oke. Sama ya. Oke, data udah semua. Nah, sekarang kita tinggal praktikin data manipulation language ya sampai jam 1 ya, 30 menit lagi. Nah, ini contoh query select ya. Sekaligus saya nanti ngerubah. Ini bedit ya, pakainya bidet bukan bedit. Oke. Contoh nih ya, contoh query. Kita ingin mengambil data tanggal lahir dan alamat pegawai yang bernama John B. Smith ya. Maka ini yang akan kita kasih perintahnya. Kita coba ke sini ya. Kita ambil data. Nah, ini John B. Smith ya. Oke, kemudian kita execute. Hasilnya adalah ini. Oh, John B. Smith itu tanggal lahirnya ini, alamatnya ini ya. Jadi nanti kalau kalian membuat aplikasi, mau menanyakan tanggal lahir ya, dia dengan memberikan perintah ini. Nanti datanya kita olah, kita tampilkan. Ya, paham ya? Jadi caranya itu, jadi sintak select teman-teman ya, itu adalah seperti ini. Oh, anu dulu deh ya, kita mulai ya, pengambilan data dalam SQL ya. SQL memiliki satu perintah untuk pengambil data dari sebuah basis data, yaitu select ya. Select dalam SQL itu tidak sama dengan select dalam aljabar relasional. Nah, ini masukkan aja ya. Soalnya saya tidak bahas ini. Sebenarnya ada satu bab membahas ini ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah lah. Kita langsung praktek saja. Di dalam SQL ya bisa berisi tuple yang identik atributnya ya, disebut multiset atau big. Jadi isinya itu bisa sama persis. Lebih dari satu data gitu ya. Sedangkan di aljabar relasional tidak bisa berisi tuple yang identik. Nah, yang disebut set. Jadi ada istilah big sama istilah set. Oke, untuk menjadikannya set ya, atau bukan set, atribut dijadikan PK atau unique atau menggunakan distinct di dalam query. Nah, nggak apa. Nanti akan saya jelaskan ya, distinct itu apa. Ini cara mengambil perintah select itu seperti ini ya. Jadi select atribut apa yang akan kita tampilkan ya. Dalam hal ini tuh di sini kita akan menampilkan atribut birth date sama address ya. Saya geser sini. Ya, birth date dari sama address. Dari tabel mana? From tabel mana gitu kan. Gitu. Jadi dari tabel mana nih? Employee. Gitu kan. Lah where ini filteringnya teman-teman. Jadi ada where ya, ini filtering ya, kondisi join dan filter. Itu di sini ya. Dan ini opsional ya, maksudnya opsional kalian tidak menggunakan ini pun nggak apa-apa selama kalian tidak menginginkan filtering. Ya, misalnya kayak gini. Nanti muncul semua datanya. Cuma birth sama address doang. Nah, gitu kan. Nah, ketika ada filtering, ketika ada where ya, where itu dia membatasi ya. Yang ditampilkan itu yang F name-nya John, M initnya B, dan L name-nya Smith. Jadi pas kita jalankan ya muncul satu. Gitu ya teman-teman ya.
Kemudian ada order by, ada group by, sama having. Nanti ini ada penjelasannya. Yang penting kalian pahami setelah select itu harus ada atribut ya. Yang isinya akan diambil ya. Jadi atribut yang isinya akan diambil. Kemudian daftar tabel, ini tabel-tabel yang berhubungan gitu ya pada saat pengambilan data. Kalau tadi ini cuma satu ya, jadi dia tidak ada join. Nah, apa istilahnya tabelnya itu tidak digabungkan. Kemudian apa lagi? Ini filtering ya. Order by itu untuk mengurutkan gitu ya. Kalau grup B itu untuk pengelompokan, nanti akan kita jelaskan ya. Having itu untuk menentukan apa sih yang kondisinya itu terpenuhi gitu ya. Ini ya, persyaratan boolean yang harus dipenuhi oleh semua tupel yang datanya diambil oleh query. Nah, contohnya ya, ini kan kalau misalnya nggak ada where-nya, dia nggak ada filtering, kan ditampilkan semuanya. Cuma diambil data berdata sama address-nya aja. Kalau mau diurutkan, ini kan nggak urut nih. Ya nggak urut. Atau saya ingin tanggal lahirnya itu urut gitu ya. Itu tinggal di order by birthdate. Dari tanggal misalnya paling muda ke paling tua. Pakainya descending kayak gini. Ya, kita jalankan. Makanya akan diurutkan dari yang paling muda ke paling tua ya. Makanya di sini terlihat lahir 72, 69, 68 di apa namanya? Diurutkan gitu ya sampai yang tertua. Kalau mau kebalikannya pakainya ASC, ascending. Nah, gitu ya. Nanti hasilnya dibalik dari yang paling muda ke paling tua. Ini namanya order by ya. Lah nanti kayak group by sama having nanti aja ya, biar nggak bingung. Jadi database yang kita pakai itu adalah ini ya teman ya. Ini dan ini isi dari snapshotnya. Nah ini tadi udah ya. Jadi ini kita ngambil data tanggal lahir dan alamat dari pegawai yang bernama John B. Smith. Ya. Ini query select yang kedua. Ini ambil nama dan alamat semua pegawai yang bekerja pada Departemen Research. Nah, kalian harus tahu dulu, harus lihat nih. Di sini nama departemen itu ada di mana? Oh, ada di sini. Nah, sedangkan nama-nama karyawan itu ada di tabel ini. Maka dua tabel ini itu harus digabungkan. Gitu ya. Harus digabungkan. Maka ditulis di sininya dua-duanya nih. Digabungkan. Gitu ya. Coba ini saya ganti. Mana ya? Hmm. Hmm, 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 hmm. Saya di hurufnya biar lebih bagus. Oke, kita akan mengambil nama dan alamat sebuah pegawai yang bekerja pada Departemen Research ya. Jadi caranya begitu teman-teman ya, kalian harus paham bahwa research itu ada di mana sih. Kalau kalian lihat snapshotnya, yang ini, cari itu riset ada di mana. Oh ternyata ada di departemen, yang mana dia digabungkan dengan employee ya. Maka di sini kalian nyarinya, nulisnya ya, biar nggak lama-lama saya copy aja deh. Jadi select ya, atributnya apa aja. Ternyata kita ingin menampilkan F-name, L-name, sama address pada employee dan departemen ya. Jadi ini digabungkan. Nanti kalian lihat di sini. Antara employee dan departemen itu digabungannya apa sih? Gitu kan. Jadi ini DNO dengan D-number-nya ya. Jadi DNO dengan D-number-nya. Jadi nanti di sini akan tertulis DNO sama dengan D-number. Nah, samakan sih. Kemudian cari yang D-name-nya itu research ya. Cari yang nama departemennya itu research. Jadi D-name sama dengan research. Nanti dia akan menampilkan seluruh karyawan yang bekerja pada Departemen Riset. Menarik ya. Ya, coba kita jalankan.
Oh, ternyata ada 4 orang. Dari misalnya ini oh, dari 1, 2, 3, 4 dari 8 orang, yang 4 orang itu bekerja pada departemen research. Gitu ya, teman-teman ya, muncul di sini. Siapa aja? John Smith, Franklin Wong, Josh English, dan seterusnya ya. Oke, query yang ini sudah. Terus query kedua nih, untuk staf proyek yang terletak di Stafford, waduh ya, ambil nomor proyeknya, nama departemen yang mengontrol, dan nama manajernya, alamat serta tanggal lahir si manajer. Berarti di sini dia harus menggabungkan 3 tabel, teman-teman. Tabel apa aja? Kita lihat ya. Kalau nama-nama proyek kan ada di sini, ya. Sedangkan departemen yang mengontrol ada di sini. Sedangkan nama-nama pemimpin departemennya ada di sini. Berarti 3 ini harus digabungkan antara employee, departemen, dan project. Ini saya copy aja dulu. Oke, tinggal nama-namanya kan tadi saya rubah-rubah ya teman-teman ya. Contohnya itu bedet ya. Oh bentar, di sini saya juga harus rubah juga ya. Ah, ini DNO nih. Nggak, biar nggak bingung ini saya kasih sini aja lah. Bentar, ada telepon lagi. Sorry, kita lanjut ya.
Oke, kita lanjut. Malah error. Jadi teman-teman ya, ini kriteria join nih teman-teman ya. Jadi DNO sama dengan D number, ya ini pakai ini aja lah. Nah, di situnya pakai DNO. Gini aja ya. Ya, DNO sama malah dihapus. Sama dengan D number. Ini adalah kondisi penggabungannya ya teman-teman ya. Sedangkan Dinem sama dengan research ini, dia adalah filteringnya. Kondisi pemilihan atau filtering ya. Atau filtering. Hmm. Oke, F6, L6 address. Ya ini yang pertama ya. Yang keduanya, ini yang berubah birth date-nya ya. Jadi birth date-nya jadi bidate. Kemudian departemen nomornya jadi DNO. Manajer SSN-nya jadi MGR SSN. Oh, gimana sih? Aduh. Di location-nya Stafford. Jadi kalau kita nyari string teman-teman ya, itu pakai tanda petik ya teman-teman ya. Bedakan dengan yang menggunakan numerik ya. Nah ini ya, jadi ada project yang lokasinya di Stafford ya. Itu project number-nya itu 30 30 30. Ya. Departemen yang mengontrolnya itu ada headquarter, administrasi sama research loh. Kok number-nya 30 30 semua ya? Kok lucu? Oh, maksudnya itu ya. Jadi 30. Kita lihat di sini deh. Jadi project 30 ini teman-teman ceritanya ya. Mana ya? New benefit ini ya. New benefit. Itu ada Stafford ya. Computerization juga ada nih. Benar. Pertanyaannya apa sih tadi dia? Untuk staf proyek yang terletak di Stafford, ambil nomor proyek, nama departemen yang mengontrol dan nama manajernya, terus alamat serta tanggal lahir. Kalau kita lihat di Stafford itu ada dua nih ya, computerization sama Stafford nih, sama new benefit harusnya. Kita lihat di sini projectnya ya. Jangan saya salah masukin nih. Iya iya iya, sorry salah. Jadi ini nih kan, ini harusnya Stafford nih. Dulu karena saya ngerubah-ngerubah ya. Coba kita cek ya, kita cek ya. Makanya aneh nih. Kita cek yang staff yang ya produk X, produk Y, produk Y, Bel Air, Sugarland, Houston, Stafford, Commuterization 10 ya, Reorganization 20 Houston, Stafford. Nah, oke, datanya kita lihat lagi teman-teman. Ya, sekarang ada 10 ya. Gitu. Jadi departemennya, yang jadi pertanyaan kenapa munculnya jadi dua-dua ya? Kenapa munculnya jadi dua-dua? Nggak satu aja ya. Walaupun bisa sih kita tambahin distinct misal di sini select distinct kayak gini ya. Ya. Oh.
Oh iya iya. Berarti project yang terletak di Stafford itu ada commercialization dan benefit ya. Tapi manajer yang mengontrolnya, kita lihat di sini. Project, departemen yang mengontrol. Oh, masing-masing departemen itu mengontrol masing-masing project juga sebenarnya, controlling departemennya. Coba kalau kita lihat project, departemen yang mengontrol, Denom ya. Aneh sekali nih. Coba, kayaknya saya datanya berantakan cuma di sini nih. Departemen 541 ya, research. Oh, ini yang dua ini nggak ada ya. Ini saya nyontohin nih. Ini saya hapus dulu aja lah. Bisa nggak ini saya hapus? Caranya gimana? Dua ini saya hapus. Kali gini, oh, dihapus gini. Boleh, boleh. Ini saya save dulu. Terus hasilnya masih sama ya. Headquarter Administration nama research. Terus ini udah benar. Jadi project departemen ya. Tinggal projectnya. Sama nggak? Benar ya. 555 414. Oh, ini 4 nih harusnya nih. Ini 4. 555 414. Oke, berarti di sini sama aja ya. Project departemen sama employee. Di mana DNO-nya project ya, project departemen. Denum sama dengan the number. Oh, ini salah harusnya gini. Ah, ini baru bener nih. Nah, saya salah. Salah menjoin. Oke, jadi ini denum sama dengan the number. Saya salah menjoin. Yang benar ini nih. Denum, astagfirullah. Denum sama dengan the number. MGR SSN sama dengan SSN. Dan P-location sama dengan Stafford. Oke.
Ya, ya. Dirubahin semua ya. Ini denom sama dengan denumber. Project dengan departemen ya. Oh, harusnya denumber nih teman-teman. Biar nggak bingung ya. Denumber sama dengan denom. Soalnya yang disebut itu departemen dulu ya. Walaupun sama sih, nggak masalah sih. Dan MGR SSN yang merupakan departemen yang mengontrol dengan karyawannya. Ya, betul. Apa lagi? Oke. Saya save dulu. Yang ini udah beres, ini juga udah beres ya. Dia nama Oke. Oke, ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini 20. Ini berapa? Oh, 18. Berarti ini harus dikecilin nih. Biar jadi 18 saja. Oke, 2 menit lagi. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Nah, nanti kita lanjutkan sampai atribut yang sama ya. Jadi nih, yang ini tanpa join ya teman-teman ya. Select tanpa join. Ini tanpa join dengan filter ya. Saya kasih keterangan ya kali ya. Tanpa join tanpa join dan dengan filter ya. Apa sih ini? Saya mau ngejelasin apa ini? Astagfirullah. Paragrafnya gimana nih? Tanpa join dan dengan filter ya. Jadi ini selectnya tanpa join dengan filter. Kalau yang ini join 2 tabel ya, 2 tabel plus ada filternya ya. Nah, ini keterangannya gitu. Nah ini join 3 tabel ya. Mau seberapa detail itu bisa ya dengan filter ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Oke, saya akhiri ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Ketemu lagi pekan depan dan tolong dicoba ya. Tonton videonya nanti saya upload di YouTube. Kemudian kalian praktekkan menggunakan Postgre dan di Beaver ya. Silakan dioprek-oprek sendiri sehingga kalian memahami. Karena kalau tidak kalian coba yaitu seperti dengan naik sepeda cuma membaca teori saja. Tidak dipraktekkan. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.